Yohanes 8 ayat 30-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan, bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat secara pribadi Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Ada lagi, Michael, ini ada yang nanya saya, Michael. Iya. Saya ini kan ada yang mengkritik saya macam-macam, Michael. Iya. Mensos apa, ada yang kritik, ada yang ngatain saya tentang apapun, tentang surga, tentang apa. Saya tidak mau berdebat, tidak mau klarifikasi atau mau membenarkan diri, tidak usah, Michael. Kenapa? Karena saya punya konsep. Michael? Ya. Ini suaranya kok ini berisik ya, Michael? Sorry, saya lagi di luar gitu. Oh iya, karena saya ini punya konsep dalam hidup saya, kebenaran itu tidak usah dibela. Iya, benar. Karena kebenaran akan membela dirinya sendiri. Iya, Pak. Nah, kebenaran itu akan terbuka dan keadilan akan seperti surya kebenaran bersinar. Iya. Jadi makanya saya itu dikritik di apapun ya, diem aja, Michael. Hidup kita ini milik Tuhan, punyanya Tuhan. Kalau mau Tuhan mau ambil, silahkan. Saya punya konsep gini, Michael. Kalau Tuhan percayakan saya akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Tapi kalau Tuhan bicara ngomong sama saya stop, nah saya akan stop sebaik-baiknya juga. Tapi jangan stop lah Pak, banyak orang nanti nyariin Pak. Kalau saya gitu, kalau Tuhan maunya saya bekerja, berjalan, penginjilan, pelayanan dipercayakan, ya saya jalanin, Michael. Gimana, Michael? Iya benar. Setuju Pak. Apa yang dipercayakan Tuhan, ngomong aja. Itu yang kita kerjakan. Gitu aja, Saya Michael. Setuju sekali. Tapi kalau Tuhan bicara sama saya, Daud kamu stop, ya saya stop, Michael. Wah, nggak mungkin lah Pak. Nanti sampai akhir hidup pasti melayani terus, saya yakin. Tahu enggak? Mungkin Michael, konsep hidup saya, kan pernah ada yang tanya, Pak, saya pernah punya pengalaman ya, Michael ya, lagu itu di aku orang. Ya, itu baru-baru ini. Ya, di laku orang macam-macam. Saya ditanya, Pak Daud, mau pertahankan enggak untuk membela diri? Tidak. Loh, kenapa? Karena bukan milik saya. Iya, miliknya. Miliknya Tuhan. Jadi kalau mau ribut-ribut urusan dengan Tuhan. Setuju, Pak. Karena menurut saya, Michael ya, kalau pendeta masih negor kita, happy kita. Betul? Tapi yang paling saya takut itu kalau Tuhan yang negor kita. Waduh, itu nggak ada ampun, Pak. Selesai. Ya, gini, Michael. Ini punya pengalaman ya. Iya, Pak. Kalau kita difitnah orang, terusan ada orang kritik kita habis-habisan di mensos, media sosial, ngata-ngatain kita, menghakimi kita, jolimin kita. Kita ini bersyukur, artinya kita ini apa? Diperhitungkan. Iya benar, kita laku, Pak. Berarti kita laku. Artinya kita dipercaya. Artinya kita ini diperhitungkan. Betul enggak? Benar. Dianggap ya, Pak ya. Dianggap. Justru kalau kita ini tidak difitnah, tidak diperhitungkan, itu harusnya kita berpikir. Iya, benar. Itu berarti belum berhasil, Pak. Kalau udah diomongin berarti berhasil ya, Pak.
Karena menurut saya tuh justru karena diomongin itu kita bersyukur, berarti masih ada yang memperhitungkan kita. Benar, setuju. Saya kan ada telepon hamba Tuhan juga, Michael. Iya, iya. Ya, kan istrinya itu baru di mensos ada yang ngoceh-ngoceh, ngomong ya ndak enak lah tentang istrinya, karena istrinya bicara tentang jalan keselamatan tuh loh, Michael. Oh iya. Oke. Nah, waktu itu saya ngomong sama suaminya, udahlah diemin aja lah. Kenapa? Justru bersyukur kalau istri kamu di mensos ada yang mengkritik, artinya diperhitungkan. Iya. Udah mulai naik daun berarti, Mbak ya. Iya, justru kalau tidak diperhitungkan itu tidak dianggap, itu kita mikir berarti pelayanan kita masih biasa-biasa aja gitu. Iya, kayak gereja 1 jam saja suka dijelekkan itu, Pak. Gereja kok cuma 1 jam. Berarti diperhitungkan, Pak ya. Iya, jadi gini ya. Justru kalau kita ini difitnah, dimaki-maki, dijolimin, bahkan terang-terangan di media sosial, dikatain macam-macam, dikritik habis-habisan. Iya. Kita ini malah bersyukur, Michael. Iya. Amin. Berarti kita ini diperhitungkan. Benar, setuju, Pak. Yang kedua, berarti posisinya yang ngata-ngatain kita itu masih di bawah kita, Michael. Wah, iya. Betul, Pak, betul. Nah, Pak, kalau posisinya di atas kita, enggak akan memperhitungkan kita. Benar. Dan menurut Michael gimana? Setuju banget, Pak. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.